Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mimin ya guys. Dimana di sini Safira sudah bersikap tegas di hadapan Rafael dan memberanikan diri untuk melakukan semuanya. Meskipun ada hati yang terluka, tetapi Safira pun tidak mau semua masalah ini berlarut-larut tanpa ada ujungnya. Maka dari itu, Safira pun kini sudah menentukan pilihan bahwa dirinya lebih memilih untuk hidup bersama dengan Julian dan merelakan Rafael serta meninggalkan Rafael dan memberikan keputusan yang tepat untuk dirinya. Sikap Rafael yang sangat keras atau kasar kepada Julian membuat Safira pun benar-benar tidak terima. Yang mana Safira pun langsung berkata tegas kepada Rafael bahwa dirinya berhak untuk melindungi suaminya. Dan Safira pun sudah terang-terangan mengakui Julian sebagai suaminya di hadapan Rafael. Bahkan Safira pun kali ini dia berbicara tegas bahwa ia sudah melakukan gugatan terhadap Rafael dan Rafael tinggal menunggu surat panggilan dari pengadilan agama. Merasa tidak percaya dengan semua ucapan Safira membuat Rafael tidak terima, dan Rafael pun akan tetap bersikeras untuk membawa Safira pulang sebelum semua proses perceraiannya dengan Safira berjalan dan ditentukan. Maka dari itu, Rafael tidak akan pernah mengalah begitu saja. Tetapi sayangnya, Safira tetap tidak akan bisa ikut dengan Rafael karena bagi Safira, ia berhak untuk menentukan pilihan dan ia pun berhak untuk tinggal bersama dengan suaminya saat ini, yakni Julian. Bagi Safira, Rafael hanyalah masa lalunya, sedangkan Julian ini adalah masa depannya yang bisa membuatnya selalu tersenyum bahagia tanpa adanya tekanan dan paksaan. Sedangkan selama ini ternyata Safira dirinya menyayangi Rafael bukan karena jatuh cinta atau cinta kepada Rafael, melainkan hanya karena kasih sayang dan cinta seorang adik terhadap kakaknya. Sangat mengejutkan ya guys. Kenapa Safira mau menikah dengan Rafael? Karena ia mempunyai alasan tersendiri, karena Safira mempunyai pendirian atau bahwa dia berpikir keluarga Rafael lah yang sudah menyelamatkan dan menolongnya di saat dirinya terpuruk dan bersedih kehilangan kedua orang tuanya yang sangat ia sayangi secara tragis. Tetapi di sini Julian selalu membuat hari-hari Safira sangat cerah tanpa adanya paksaan, dan Safira pun mencintai Julian dengan tulus. Maka dari itu Safira pun memutuskan untuk hari ini juga ia kembali ke rumah Julian dan siap hidup bersama dengan Julian di rumahnya. Tetapi Tante Lestari tidak akan pernah tinggal diam begitu saja setelah mengetahui bahwa ternyata harapan Rafael kembali musnah. Setelah Tante Lestari sudah bisa membuka hatinya kembali untuk menerima Safira kembali ke rumahnya dan menjadi istri Rafael, Tante Lestari pun tidak menyangka, begitu juga Pak Gunawan tidak menyangka bahwa ternyata Safira sudah melayangkan gugatan cerai terhadap Rafael, di mana Tante Lestari dan Pak Gunawan menerima surat panggilan dari pengadilan agama untuk Rafael sebelum mereka mengetahui ceritanya dari Rafael langsung. Maka dari itu, sontak Tante Lestari pun murka dan ia pun tidak akan pernah membiarkan Rafael terus mengejar Safira.
di mana Tante Lestari merasa tidak pantas jikalau Rafael terus-terusan memohon cintanya Safira. Maka dari itu, Tante Lestari pun mempunyai rencana tersendiri, dan Tante Lestari akan meminta bantuan dari Mona. Bagi Tante Lestari, hanya Mona lah yang bisa membantunya untuk membuat Rafael membenci Safira, dan di sini akan di luar dugaan Pak Gunawan, Tante Lestari, dan semuanya bahwa di akhirnya nanti bukanlah Rafael yang membenci Safira, melainkan Safira yang akan sangat membenci keluarga Rafael setelah mengetahui kenyataan sebenarnya, di mana kedua orang tua Safira meninggal dunia secara tragis, dan dalang dari semua itu adalah Pak Gunawan. Sedangkan di saat Julian membawa Safira pulang ke rumah dan mereka pun bahagia, tiba-tiba Rafael pun menerobos masuk ke rumah Julian dan akan membawa paksa Safira, dan Julian tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Sedangkan Mona pun akan meminta bantuan kepada Yuda, bahwa dirinya harus meminta bantuan kepada Yuda untuk melancarkan semua rencananya bersama Tante Lestari. Tante Lestari siap membebaskan Mona dari dalam jeruji besi, asalkan Mona mau membantu dirinya untuk benar-benar memisahkan Rafael dan Safira. Bahkan di sini Mona mempunyai celah untuk bisa mendapatkan Rafael dan mendapatkan restu kembali dari Tante Lestari. Semua firasat Tante Lestari pun benar, bahwa Rafael akan kembali terluka dan tidak akan pernah bisa mendapatkan Safira, karena Safira sudah benar-benar memilih Julian dan tidak akan kembali kepada Rafael. Kali ini Rafael tidak akan bisa mendapatkan restu untuk kesekian kalinya dari Tante Lestari, karena Tante Lestari sendiri yang akan membuat Rafael dan Safira tidak akan bersatu dengan bantuan Mona dan juga Yuda. Dari dalam flashdisk tersebut, Mona dan Yuda bisa mendapatkan cara untuk membuat Pak Gunawan ikut bekerja sama dengan mereka supaya Safira dan Rafael tidak akan pernah bersatu, dan semua rencana Rafael akan gagal untuk mendapatkan Safira kembali. Nah, sekian dulu informasi dari Mimin. Mimin ucapkan terima kasih. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk selalu klik subscribe, like, komen, serta aktifkan notifikasinya, supaya kawan semua tidak ketinggalan berita update lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.